Silakan Mbak Nadia. Langsung, Bu. Marilah kita membaca. Marilah kita awali Zoom pagi ini dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Live meeting apa goit? Mbak. Live meeting apa goit? Yuk, silakan dimulai. Mbak Nadia, silakan dipimpin. Marilah kita awali Zoom pada pagi hari ini dengan membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbana anta mahammaduna ridhaka Maghlubuna ya Rahman ya ya salam ya ya aziz ya khaliqu ya bari ya musawwir ya qahar ya qahar ya wahhab ya alimu ya qabid ya basiru ya basir ya fi'u ya mu'iz ya muzir ya muqitu ya hasib ya jalilu ya karim ya barisu ya mujib ya wasiu ya hakim ya wadudu ya majid ya ma'isu ya mahid ya haku ya wakilu ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya musi ya mubdi'u ya mu'idu ya mu'yi ya mu'idu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya wajidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadir ya muqtadir ya muqadim ya muakhir ya awwalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawwabu ya muntakimu ya afu ya ra'ufu ya malik malikal mulki dal jalali wal ihram ya mursidu ya jami ya ghaniyu ya muni ya mani'u ya daru ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya
baqiya warisu ya Rashid ya Sabur ya Jalla zikruhu asma'ikal husna ikfirlana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir anna sayiatina wastur ala ayunina wajabur ala nuqsanina warfa darajatina warida wa'inna rafi'a warida wasi'a alam tayyiba amalan solihah wanawwira qulubana wa yassir umurana wasofih ajasadana daima hayatina ila khairi qaribna anisyari ba'idna balqurra wajaduna wahiranil namuna balli maqasidana wadi hawaijana wal madaluli ilahina ladzi hadana Salli wa salim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa ahlihi ila akhiri zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 IPA. Selamat pagi, Bu. Ya. Apa kabar ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat baik. Ya. Alhamdulillah. Suara Bu Marina jelas ya? Jelas. Ya, terima kasih. Untuk mengawali pada pembelajaran hari ini, silahkan dari salah satu kalian untuk memimpin berdoa. Yuk, siapa yang berani? Bu Marina, persilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Nadia. Tadi siapa ya? Oh, silakan yuk. Lisa. Oh, Mbak Lisa, silakan Mbak Lisa. Silakan on cam ya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Lisa. Pada pembelajaran hari ini, jangan lupa ya untuk mengisi presensi di Google Form yang sudah Bu Marina share di WA Group. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran asinkronus, Bu Marina kemarin sudah nge-share yang pertama, web Google Sheet ya. Terus kemudian ada LKPD maupun bahan ajarnya. Di antara yang siswa yang hebat-hebat ini semuanya sudah membacanya ya, sudah belajar tentunya ya. Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah. Ini tadi di WA, ini Japri Bu Marina katanya terlambat. Tadi ada piket pondok, masih di pasar ya, ada 2 anak, ini masih izin. Katanya masih di jalan, ya udah enggak apa-apa. Nanti katanya mau terlambat gitu ya. Enggak apa-apa ya, nanti menyusul. Untuk selanjutnya, Bu Marina akan membuka dahulu. Nah, di sini kemarin sudah Bu Marina share ya. Sudah kelihatan belum websnya? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke.
Nah, pada pembelajaran sinkronus ini, Bu Malina akan menggunakan pendekatan saintifik berbasis daring dan model pembelajarannya PBL ya. Apa itu PBL? Yaitu problem based learning. Nanti Bu Malina akan memberikan permasalahan dan kalian berdiskusi untuk memecahkannya. Adapun tujuannya yaitu nanti kalian diharapkan ya mampu menerapkan konsep dilatasi pada faktor skala K dengan pusatnya 0,0 ataupun dengan yang ada pusatnya P, Hi dengan kaitannya dengan konsep matriks. Dan yang kedua, mampu menyajikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan matriks pada dilatasi. Dan yang ketiga, mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan penggunaan matriks pada dilatasi. Untuk selanjutnya, di sini coba untuk motivasi belajar kalian ya, Bu Malina mengambil seorang tokoh Henry Ford. Apakah ada yang sudah mengenal siapa itu Bapak Henry Ford? Belum, Bu. Belum? Tidak ada yang belum. Mas Wildan on cam ya, Mas Wildan. Mas Wildan on cam. Benar, Bu. Ya. Terus kalau nggak ada yang kenal, Bu Malina akan menjelaskan sedikit siapa itu Pak Henry Ford. Ini Simbah ya, untuk kalian Simbah ya, Simbah Henry Ford. Beliau meninggal itu dia pada usia 83 tahun ya, pada usia 83 tahun. Ini bapak ibunya Pak Henry Ford itu seorang petani. Jadi beliau itu kan kaya raya sekarang, dahulu bapak ibunya itu hanya seorang petani, jadi belum kaya. Pernah beliau itu merantau ke kota itu menjadi seorang pelayan dengan gaji seminggunya itu hanya $2,5 Amerika ya, itu karena beliau tinggal di Amerika. Padahal untuk tinggal di sana itu seminggunya itu membutuhkan $3,5 untuk Pak Henry Ford ini. Untuk mencukupi kebutuhannya, beliau mencari tambahan pekerjaan, jadi pelayan lagi ya. Beliau itu sangat menyukai permesinan. Walaupun jadi pelayan, dia tidak berhenti untuk tetap memegang mesin ya. Istilahnya dia sering ngotak-ngatik mesin gitu ya. Nah, ketika itu orang tuanya meminta untuk kembali ke daerahnya untuk meneruskan mengolah pertaniannya, lahan pertaniannya. Jadi Pak Henry Ford itu kembali ke daerahnya untuk meneruskan lahan pertaniannya. Beliau itu menciptakan yang pertama kali hasil karya beliau itu adalah kereta kuda. Terus kemudian kan dia datang ke sawah itu melihat sapi atau kerbau itu membajak sawah. Dia berpikir jika seandainya kerbau atau sapi itu tidak bisa digunakan karena sedang sakit atau bagaimana, terus bagaimana dengan sawahnya? Akhirnya dia berpikir dan terciptalah traktor yang sampai sekarang digunakan lah di dunia persawahan untuk traktor. Kemudian beliau itu bukan sekarang ya, dulu setelah itu dia adalah pendiri Ford Motor Company. Jadi dia tidak menciptakan mobil, tapi beliau mengembangkan mobil dan memproduksi mobil pertama yang bisa dibeli bagi orang-orang yang menengah ke bawah. Menengah ya, enggak ke bawah, tapi menengah. Karena zaman dahulu itu hanya orang-orang yang kalangan atas yang mempunyai mobil. Jadi Pak Henry Ford mempunyai pikiran bagaimana caranya agar mobil bisa dimiliki oleh orang yang kalangan menengah. Akhirnya beliau mengembangkan teknik perakitan produksi. Jadi mengembangkan mobil yang bisa dipakai oleh kalangan menengah. Kemudian dia termasuk salah satu orang yang terkaya di sana ya, sukses. Anaknya juga cuma satu ya, ini punya anak satu. Nah, dari cerita Bu Marina ini, apakah yang bisa dapat kalian ambil dari ucapan Bapak Henry Ford ini?
Ini beliau berucap, seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Ini pesan dari Bapak Henry Ford. Nah, yuk silahkan apa yang bisa dapat kalian ambil dari ucapan beliau. Yuk, siapa yang bisa? Saya dulu. Ya, gimana? Coba. Saya, Lisa. Ya, Mbak Lisa, silakan. Menurut saya, ucapan dari Bapak Henry Ford itu yang dimaksud orang yang terus belajar, itu berarti dia terus mempelajari keadaan saat ini. Jadi dia terus tahu apa yang dikembangkan saat ini, yang perlu dikembangin. Jadi pikirannya tuh terus jadi muda gitu loh, kreatif terus, seperti itu. Ya, mengikuti zaman ya. Ya. Ya, betul Mbak Lisa. Bagus banget. Yuk, yang lainnya. Yang lainnya ada? Yuk, yang lainnya. Kira-kira apa? Terus berkarya tanpa mengenal umur ya, dan tempat. Jadi dimanapun dia berada, walaupun usianya sudah tua, tetap berkarya ya. Gitu ya. Iya. Betul. Iya, betul. Terima kasih. Selanjutnya, untuk teknik penilaiannya, Bu Marina akan menilai yang pertama, sikap. Bu Marina akan menilai sikap kalian. Yang kedua, nanti Bu Marina akan menilai pengetahuan. Bentar, Bu Marina share dulu. Keterampilan yang ketiga ya. Sebentar. Bisa kelihatan PPT Bu Marina? Sudah, Bu. Ya, ini ya, yang pertama nanti Bu Marina akan menilai untuk yang sikap, disiplin kalian, responsif, proaktif, santun, dan untuk pengetahuan nanti di LKPD itu nanti Bu Marina juga akan menilai ya, sama uji kompetensi yang ada di Google Sheet. Untuk keterampilannya nanti kalian juga dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan yang presentasi nanti ya, kelompok juga ada nanti ya. Bu Marina akan nilai. Itu ya anak-anak ya. Semangat belajar matematika. Semangat. Semangat besok. Biasa, semangat. Untuk materi prasyarat yang harus kalian penuhi, kalian juga harus bisa ya mengoperasikan perkalian matriks, perkalian antara baris dengan kolom. Sudah mahir ya, sudah lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Wildan. Sama Bu. Untuk yang speakernya masih aktif, boleh di off-kan dulu ya. Yang speakernya yang masih aktif, biar tidak mengganggu suara di sini. Terima kasih. Selanjutnya, yang kemudian kita akan belajar pada hari ini adalah dilatasi. Sebelum masuk ke materi, Bu Marina mau mengingatkan transformasi yang sudah pernah kita pelajari waktu kemarin. Transformasi. Sudah nampak ya? Di layar kalian? Sudah. Nah, ini gambar apa ini ya? Transformer yang ini, yang lagi lari-lari ini. Spiderman, betul. Kalau Spiderman ini sudah nggak asing lagi ya. Terus, nah, Upin selalu nonton ya kalau habis maghrib. Upin berubah jadi transformer. Nah ini Ipin
jadi robot. Nah, mau mengingatkan kembali transformasi. Apakah itu transformasi? Dilihat dari gambar-gambar ini, yuk kita mengingat lagi apa itu transformasi. Transformasi adalah perubahan bentuk. Iya, perubahan bentuk. Ya, di sini adalah perubahan suatu objek dari bentuk asli ke bentuk yang baru. Betul, pinter ya. Tadi siapa yang jawab ya? Bu Malina mau catat dulu sebentar. Enak banget, guys. Tadi yang jawab siapa ya? Lina, Bu. Rina, ya oke. Ada lagi yang tadi yang jawab? Nadia. Nadia, oke. Melisa sama Indah, Bu. Ya. Nah, Tiara. Melisa sama Tiara. ya. Sudah ya, tadi catat. Lanjut, geometri transformasi. Perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, ukuran, dan bentuknya sendiri. Bu Marina mau tanya. Untuk yang ya jenis-jenis transformasi yang sudah kalian pelajari apa saja kemarin? Rotasi, apalagi? Translasi, Translasi, refleksi, rotasi, refleksi, dan yang rotasi. iya. Nanti yang akan kita pelajari adalah dilatasi. Coba ini dibaca. Sudah dibaca tentunya ya. Dilatasi apa coba? Dilatasi adalah sudah dibaca ya. Adalah suatu transformasi yang ukuran atau kecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunan. Pintar, berarti benar-benar belajar ini ya, Mbak Lina. Siapa lagi tadi ya, Mbak Lina sudah jawab. Mbak Nadia. Ya, pintar, berarti benar-benar belajar. Ya, penerapan dilatasi banyak dijumpai. Contohnya ya, meniup balon sampai besar. Mencetak foto dari ukuran kecil hingga ukuran yang terbesar. Penggunaan alat pada mikroskop, skala pada peta ya. Skala pada peta. Nah, ini tadi yang sudah dibaca kalian ya. Memperbesar atau memperkecil namun tidak merubah bentuknya ya. Sudah dibuka belum video dari Bu Marlina? Belum. Ada yang belum? Belum. Apakah dengar suaranya dari YouTube-nya? Terdengar Nggak nggak? ada, Bu. Nggak ada suaranya. Oh iya. Enggak ada, Ya, Bu. nggak apa-apa. Jenis-jenis transformasi nih ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya meniup balon, mencetak foto, mikroskop, penggunaan mikroskop, aplikasi dilatasi waktu, dan masih banyak lainnya. Baru berputar ya ini, nyari sinyal. Iya. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Ada dua jenis. Yang pertama dengan pusatnya O 0,0 dan faktor skala K. Kemudian dan dengan pusat P, A, B dan faktor skala K. Yang pertama dengan pusatnya O 0,0 dan faktor skala K. Hubungan ini dapat ditulis dalam bentuk matrik X aksen, Y aksen, dapat dinyatakan seperti ini ya. Ini skalanya K, 0K dikali titik XY. Untuk perkaliannya K dikali X ditambah 0 kali Y, maka dihasilkan
kali X. Untuk yang Y aksen 0 kali. Ya, lanjut nih. Yang dengan pusatnya A, B. Ini ya, kemarin sudah ya, dilihat ya. Bayangannya ya. Ini ya, contohnya ya. Contohnya. Titik P 5,0, 5,6 dilatasikan oleh faktor skala 3 dengan pusatnya 0,0. Nah, tiganya kita masukkan 3, titiknya 5,6. Jadi 3 kali 5 ditambah 0 kali 6 yaitu 15. 0 kali 5 ditambah 3 kali 6 yaitu 18. Jadi bayangan titik P adalah P aksen yaitu 15,18. 11. Jelas ya? Jelas. Lanjut. Sekarang dengan titik P 2,-1 jika didalatasikan dengan pusat titik A -2,4 dan faktor skalanya setengah. Ya, sini tinggal disubstitusikan K-nya, X-nya tadi 2, A-nya 2. Berarti X dikurangi A, berarti 2 dikurangi min 2. Jadi plus ya. Ya. Ya, udah ya. Bisa dipahami. Selanjutnya, nih. Nah ya, ini juga ada sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat dilatasi. Jika faktor skalanya K lebih dari 1, nanti bayangannya itu diperbesar dan masih seletak atau searah dengan bangun aslinya. Jika faktor skalanya itu 0 sampai 1, maka itu diperkecil, bayangannya diperkecil dan letaknya masih seletak dengan bangun asli. Untuk yang kemudian jika faktor skalanya itu -1 sampai 0, itu bangunnya itu diperkecil tapi tidak seletak. Ini ya, ini tidak seletak. Jika K-nya lebih dari -1, maka bayangannya diperbesar dan tidak seletak. Di sini ya letaknya ya. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Ya, sekarang Bu Marina akan membuka LKPD. Tidak ada pertanyaan ya? Sudah muncul ya? Di layar kalian LKPD dilatasi. Ya. Di sini Bu Marina akan memberikan permasalahan yang akan kalian pecahkan bersama kelompok belajar kalian ya. Kemarin sudah Bu Marina bagi dalam kelompok belajar. Nah, kalian silakan berdiskusi di WA grup ya. Nah, sebentar Bu Marina akan share WA dulu. Sebentar. Ya. Sudah ya, ini Bu Marina akan mulai percakapan kalian. Silakan kalian membuka WA ya. Masih ingat ya teman kalian siapa saja yang nama-namanya untuk kelompoknya? Ya, silakan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan di LKPD. Baik, Bu. Silakan dibuka WA-nya, saling berdiskusi di WA.
Iya, maaf Ibe. Lu kayaknya Ibe kasih kita. Ya, sorry. Ini nanti sampai pada pukul berapa? Kemarin kasih waktu berapa? Sudah kalian menyelesaikan permasalahan, 2 permasalahan? 9:45 ya. Selesai ya. 2 permasalahan. Baik, Bu.
yang untuk kameranya bisa diaktifkan ya, biar Bu Malina tahu aktivitas kalian. Biar nggak pergi gitu loh, biar Bu Malina tahu, oh ini masih ada di on cam. Bu Malina mau lihat kalian lagi ngapain. Halo. Demo kan bicara apa nih? Kembali. Ini kok malah pada ketawa-ketawa ini. Coba nih, ya ini. Itu kan suruh itu nyalain gimana sih Desma? Nyalain aja kameranya. Ini Mbak Rani nyalain kameranya, Mbak Triwayuni. Mbak Riha, Mas Wildan ini dari tadi kok sembunyi nih Mas Wildan. Coba udah cuci muka belum? Udah Bu. Oh ya, ini ya. Ngerjain biar fokus Bu. Kalau off cam. Kalau off cam nggak bisa fokus. Ya udah nggak apa-apa. Mbak Riha. Marina mau lihat wajah Mbak Riha. Kenapa Bu? Mana itu aktivitasmu, mana mau lihat nih? Malu ya Bu. Nggak usah malu. Coba mana pekerjaannya? Benar-benar ngerjain apa enggak? Ini coba dilihat. Bu. Pulpennya mikirin dia. Mbak Melisa, on cam. Andi Jan. Dia udah astagfirullah. Mbak Nadia ini yang rajin sekali ini, pasti sudah mengerjakan dari kemarin ini ya. Dikelopkan ya dengan kelompoknya masing-masing ya. Apakah sudah betul? Apakah sudah betul? Biar dikoreksi sama teman-temannya, teman kelompoknya ya. Siapa tahu ada yang keliru. Mbak Lisa juga, Mbak Lina. Melisa, Mbak Tiara ini sudah belum mengerjakannya? Coba dilihat aktivitasnya. Sudah juga. Ini nomor 3. Sama Kino loh. Sama Melisa. Nomor 3 itu nomor. Dia kan ngajarannya kan sejil apa kan? Kamu. Nah. Apakah sudah? Mas Wildan belum ya? Belum kan ya? Nggak usah terburu-buru. Kemarin tunggu pokoknya. Kemarin Mas Wildan itu baru vaksin, jadinya kemarin itu nggak mengerjakan. Kalau vaksin kan terus berefek pada ngantuk dan lemes ya. Terus kemarin istirahat, jadinya mungkin tadi pagi baru bisa membuka bahan ajar dan aplikasi webnya itu juga. LKPD-nya juga mungkin baru tadi pagi ya. Kemarin izin sama Bu Marina kalau belum bisa membuka. Ditunggu dulu ya, biar Mas Wildan dan yang belum selesai menyelesaikan dahulu. Masih ada waktunya 5 menitan ya. Bisa ketika jika umumnya RT untuk kemudian cek bisa dengan pesan O 0,6 dan pangkat skala 1/3 titik A 3,6 dijelaskan O. Ini Mas Wildan chat aja di ini ya. Ini bertanya ini Mas Wildan ini. Coba dibuka ini. Mas Wildan, kamu kan bertanyanya di sini aja ya, di grup. Ya nanti bisa dijawab sama kelompok belajar atau bisa nanti Bu Marina nambahin. Mas Wildan, silakan
ungkapkan ini pertanyaan kamu ini di sini aja ya, di grup. Mbak Hidayati, kenapa ini Mbak? Mbak Hidayati lagi pulkam ya, jadi nggak bisa izin ya, izin tidak bisa ikut Zoom. Ya. Iya, Ya, tidak apa-apa, ini ada yang izin. Rina bukan berisi. Di badan sih sampai maaf Bu, mau izin Ya, matiin kamera dulu. ya silakan. apa izin? Ada pertanyaan dari Mbak Riha. Ada yang belum terlalu paham. Yuk, Mbak Riha, silakan bertanya, Mbak Riha. Nah, Mbak Riha ini. Mbak Riha, colek Mbak Riha. Mana ya Mbak Riha? Halo, Mbak Riha. Mbak Riha menghilang ini ya. Mana Mbak Riha ya? Colek Mbak Riha. Mbak Rani, bisa colek Mbak Riha? Apakah sudah selesai untuk diskusinya, untuk mengerjakan permasalahan 1-2? Mas Wildan? Oh, ini sudah di-share Mas Wildan ini. Ini. Kelihatan tidak? Oh, itu Bu. Yang di kotak merah ini ya? Iya Bu. Ya. Ini kelompoknya siapa Mas Wildan? Dengan siapa saja ya? Mas Wildan, mana Mas Wildan? Hidayati ya, sama Mbak Hidayati, terus sama Mbak Rihadatul, Mbak Khairani, Mbak Sri Lestari. Nah, untuk kelompok belajarnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Mas Wildan ini? Mbak Riha? Menghilang tadi ya Mbak Riha. Yang lainnya bisa ya, nggak usah dari kelompoknya, tidak apa-apa. Yang kelompok yang lain coba. Ini maksud yang ditanyakan Mas Wildan. Ini titik A, titik A. Ini tadi yang permasalahan 1 ya, yang cermin ya. Iya Bu. Ya, ini kan cermin kan yang di permasalahan 1 kan berbentuk persegi panjang ya. Berarti ada titik 4 ya, titik sudutnya ya. Ada 4 ya. Nah, di titik A, kita misalkan aja A, B, C, D ya. Kita misalkan titiknya, kamu mau pilih titik berapa aja boleh ya. Katakanlah 2,1 atau 3,2, sembarang silakan. Kamu sendiri yang menentukan untuk titik A, B, C, D. Dan faktor skalanya juga menurut kamu yang kamu suka angkanya berapa. Bolehlah 1, boleh 2 atau 3 dan seterusnya boleh. Faktor skalanya itu kamu sendiri yang menentukan. Mas Wildan paham? Paham. Selanjutnya masuk ke konsep dilatasi yang faktor skala K. K-nya tadi kan berapa? Misalkan kamu ambil berapa? K-nya? 5 aja Bu. 5, oh ya, berarti dilatasikan dengan faktor skala 5.
Ini K-nya nanti kamu substitusi 5, nanti titik X, Y-nya itu titik A, titik A-nya mau masukkan berapa titiknya? Mau ambil angka berapa? 2,1. Nah, tinggal nanti kamu substitusi untuk yang X, Y-nya kamu masukkan. Gitu aja, nanti tinggal dikali. Hasilnya nanti KX, K kali X, K kali Y. Nah, dioperasikan. Apakah sudah sedikit paham atau sudah jelas? Oh, sudah Bu. Sudah? Oke, terima kasih. Sudah paham. Mbak Riha muncul ini ya, Bu. Sudah muncul. Pertanyaannya apa, Mbak Riha? Yang belum paham yang mana? Masih nyong. Oke. Kalau begitu, karena waktunya sudah untuk presentasi kelompok ya, apakah Mas Wildan ini bisa ngebut ini ya, misalkannya? Atau presentasi yang sudah siap dulu, sambil menunggu Mas Wildan menyelesaikan LKPD-nya bersama kelompoknya. Bisa dimulai ya presentasinya ya. Marina stop dulu ya, stop sharing. Ya, Bu. Ya, untuk permasalahan 1 dan 2, kalian Kelompok saya sudah dulu ya, Bu. berdiskusi secara kelompok. Silakan saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan untuk yang mau duluan mempresentasikannya, silakan. Bu Marina, silakan. Kelompok saya dulu ya, Bu. Monggo, silakan. Kelompok berapa Jadi nanti kelompok disebutkan 2. ya. Oh ya. Permasalahan siji karo asam ya. Mbak, Langsung ya, Bu. bisa diperbesar nggak tulisannya? Maksudnya di zoom aja, di zoom. Ya, ya. Saya ngambil permasalahan 1 sama permasalahan 2. Buka dulu ya, dibuka dulu. Dengan memperkenalkan nama anggota kelompoknya. Ya. Salah terus. Dari kelompok 2. Anggotanya Najma sama Hidayati, tapi kan Hidayati izin, Bu. Ya. Diketahui sebuah bingkai foto yang ditempel pada sebuah dinding. Jika bingkai foto tersebut didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala tertentu, maka temukanlah luas bayangan bingkai pada foto hasil dilatasi tersebut. Penyelesaiannya pertama itu mencari bayangan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala yang dilambangkan dengan K. Titiknya, titik A yaitu 2,4, titik B 2,2, titik C 4,2, dan titik D 4,4. Faktor skalanya setengah. Pertama, kita mengerjakan titik A dulu. Bisa dijelaskan operasinya ya. Iya, Bu. Titik A, itu salah nulis ya, Bu. Harusnya 2,4, tapi di situ tulisannya 2,3. Iya, iya. A aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan K0,
0K X, Y sama dengan KX, KY. A aksen sama dengan Y aksen, Y aksen sama dengan setengah 0, 0 setengah. X-nya, XY-nya itu 24, KX, KY hasilnya 1, 2. Jadi bayangan A itu 1,2. Lanjut. Selanjutnya titik B. Terbesar ya, di zoom. Titik B 2,2 didilatasikan 0,5, maka bayangannya adalah B aksen sama dengan Y aksen sama dengan KO, OK dikalikan X, Y sama dengan KX, KY. Kayaknya nomor X, Y, X aksen, Y aksen sama dengan setengah 0, 0 setengah dikalikan 2, X-nya 2, Y-nya 2. Sama dengan hasil dari KX sama KY 1,1. Jadi bayangan B aksen sama dengan 1,1. Titik C 4,2 didilatasikan 0,5, maka bayangannya adalah C aksen, X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikalikan XY sama dengan KX, KY. XY, X aksen, Y aksen sama dengan setengah 0, 0 setengah dikalikan dengan XY-nya 4, 2. Jadi hasil KX 2 dan hasil KY 1. Jadi bayangan C aksen sama dengan 2,1. Titik D 4,4 didilatasikan 0,5, maka bayangannya adalah D aksen sama dengan Y aksen sama dengan K0, 0K dikalikan dengan XY sama dengan KX, KY. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan setengah 0, 0 setengah dikalikan dengan X-nya 4, Y-nya 4. Hasil KX sama dengan 2 dan KY sama dengan 2. Jadi bayangan D aksen sama dengan 2,2. Selanjutnya disajikan ke dalam diagram kartesius. Jadi, titik A aksen sama dengan 1,2, B aksen 1,1, C aksen 2,1, dan D aksen 2,2. Yang atas diagram setelah didilatasi dan yang bawah yang sebelum. Asam ya? Untuk yang kelompok lain, ini sudah ya? Presentasinya sudah ya? Tinggal satu lagi, Bu. Oh ya, nanti biar disimak dulu ya. Baru nanti tanya jawab dengan kelompok lain. Iya. Nah. Yang ditanyakan, jadi luas bayangan bingkai foto sama dengan 1 dikali 1 hasilnya 1. Sudah, Bu. Ya, untuk masih di apa ya? Share screen yang tadi yang pertama. Yang pertama. Ya. Ya, kelompok lain untuk menanggapinya.
Atau ada yang bertanya di slide kedua atau di yang diagram boleh. Nanti silakan ajukan aja pertanyaannya. Atau silakan ditanggapi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Mbak Riha tadi masih bingung ya katanya ya. Yuk silakan bisa bertanya di sini Mbak Riha. Wis lah, ndah, men, surna. Kenapa itu Mbak Melisa itu? Mbak Melisa kenapa? Ya, kenapa, Bu? Yuk silakan bertanya. Saya Bu Lisa. Ya, Mbak Lisa silakan. Coba ditampilin tadi slide yang diagram Kartesius. Bisa nggak? Kenapa, Lis? Yang mana, Lis? Yang diagram Kartesius. Oh, yang diagram Kartesius. Kan pas itu kan kecelakaan. Terus kan tadinya mau ikut yang lagi. Yang mana, Lis, yang mau ditanyakan? Nah, itu kan yang atas, itu kan yang sebelum, yang bangunnya. Terus yang bawah itu yang bayangannya. Nah, dari kelompok kalian, itu yang dapat kalian simpulin tuh apa dari perubahan itu? Simpulannya jadi cili. Maaf, Lis, itu kebalik ya. Kebalik. Yang atas itu yang udah didilatasi, kalau yang bawah itu Harusnya kan didilatasi. Oh, terus kesimpulan dari kelompoknya tuh apa setelah bangun itu didilatasi? Jadi kesimpulannya tuh Mungkin bentuk Setelah bangunnya jadi bangun gimana gitu. iya. Setelah didilatasi itu bentuknya jadi lebih kecil. Ukurannya jadi lebih kecil dari bangun sebelumnya. Tetapi tidak mengubah bentuk bangunannya. Bangunannya tetap kayak ini kan persegi. Tetap jadi persegi. Gimana, Lis? Hah? Udah jelas belum? Diulangi sekali lagi, Mbak. Kesimpulannya adalah gitu. Ya, saya juga kurang jelas. Atau mau sama satu kelompok saya mau jelaskan? Diulangi Ya, lagi mungkin Mbak Risa Iya, Pak. tadi Ya, kurang dengar dari yang dijelaskan Mbak Nadia, bisa diulangi lagi katanya Mbak Lisa. Gitu terus. Iya, saya ulangi lagi. Jadi kesimpulannya itu sebelum dan sesudah didilatasi, bentuk bangunan lebih kecil daripada bentuk sebelumnya. Tetapi tidak mengubah bentuk bangunan yang asli. Maksudnya itu bangunannya bentuknya tetap persegi ya, jadi persegi gitu. Tempatnya juga tetap di situ. Oh. Iya, iya. Ya. Terima kasih Udah atas jelas, Lis? jawabannya. Sudah. Sama-sama. Ya, silakan yang kelompok lain yang bertanya, Mbak Riha tadi ya, Mas Wildan, atau yang lainnya, yuk. Yang belum paham silakan ditanyakan. Silakan ditanya lagi. Gimana? Sudah cukup paham? Yang lainnya gimana? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, Bu Marina mau tanya dulu ya. Untuk yang matriks, tadi Mbak Nadia bilangnya KO loh. Kok jadi KO ya? KO itu kalah ya? KO. KO atau KO?
Bacanya gimana? Harusnya KO. KO, Mbak Melisa kok KO? Apalagi bacanya gimana? Matriks K0, iya K0, 0K ya, bukan KOOK ya. Iya. Terus tadi Mbak Melisa juga bertanya, yang ini ya kesimpulannya ini ya, betul Mbak Iya, Nadia Bu. menjelaskan karena faktor skalanya itu kan setengah ya. Kalau setengah itu kan memang tadi diperkecil ya, diperkecil. Yang sebelumnya ini ya, alangkah bagusnya kalau digambar dalam satu bentuk diagram Cartesio 1. Jadi kelihatan bentuk asli dengan sudah didilatasikan, nanti dia akan seletak, artinya searah atau berlawanan arah di sini. Kalau bentuknya di sini yang tidak searah ya, kalau searah nanti di sini. Jadi kelihatan dari yang sebelumnya di sini gede, di sini ya, sebelumnya kan besar, setelah didilatasi dia jadi mengecil karena faktor skalanya setengah. Jadi biar tidak ada kebingungan untuk yang membaca atau yang melihat ya, ini sendiri-sendiri. Jadi Mbak Melisa juga malah kebalik-balik ya, yang kecil itu yang sebelum, yang besar ini yang bangun, yang besar ini yang sesudah. Jadi sebaiknya di dalam satu bidang, terus nanti dikasih warna yang beda, katakanlah bolpen yang berwarna merah, titik A, B, C, D, dan yang untuk yang sudah didilatasi nanti dikasih warna hitam juga boleh atau warna beda, dan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu tandanya adalah hasil dilatasinya, nanti akan lebih kelihatan ya, jadi lebih paham gitu ya. Ya, Bu, terima kasih atas Ya. koreksinya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 2. Hebat-hebat ya. Bu Malina sudah mencatatnya ya. Yuk, silakan kelompok lain yang mau presentasikan. Saya ya, Bu. Ya, Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang permasalahan 2 kan, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat jelas belum, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami yang beranggotakan saya Selami Lisa, Selami Lina, dan Siti Amanah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang permasalahan 2. Nah, di permasalahan 2 itu terdapat pernyataan pada permasalahan 1, jika bingkai foto tersebut dilatasikan dengan pusat P, A, B dan faktor skala tertentu, maka temukanlah luas bayangan bingkai foto hasil dilatasi. Nah, dari pernyataan itu kami mengambil titik A dengan titik min 2,3, titik B 2,3, titik C 2,4, dan titik D min 2,4, min 4. Nah, dengan pusat P itu kami mengambil 1,2 dan faktor skalanya min 2. Nah, setelah itu kami dilatasikan titik A dengan titik pusat B. Nah, dengan memasukkan ke dalam perkalian matriks, yaitu min 2 itu adalah skala min 2, 0, 0, min 2. Dikali dengan min 2,1, 3 dikurangi min 2, ditambah 1, 2. Nah, setelah itu kami kurangkan yang titiknya, yaitu 2 dikurang 1 hasilnya min 3, 3 dikurang min 2 hasilnya 1. Nah, terus setelah itu kami kalikan dengan skalanya. Min 2 dikali 3 hasilnya 6, terus 0 dikali 3 hasilnya 0,
2 dikali 1 min 2 dikali 1 hasilnya 2, min 2. Terus ditambah dengan 1, 2 hasilnya 6 ditambah 1 hasilnya 7, 2 ditambah min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Nah, setelah titik A didilatasikan, hasilnya yaitu A aksen sama dengan 2,0. Yang B itu titiknya 2,3 didilatasikan dengan P 1,2. X aksen, Y aksen sama dengan min 2, 0, 0 min 2 dikali 2 kurang 1, 3 min 2 ditambah 1, 2. Dengan perkalian matriks yang sama, yaitu, pertamanya dikurang dulu. 2 dikurang 1, hasilnya 1, 3 dikurang 2, hasilnya 1, kemudian dikali dengan skalanya, min 2 dikali 1 hasilnya. Min 2 dikurang min 2 dikali 1 hasilnya. Min 2 dikali 1 hasilnya min 2. Min 2 dikali 1 hasilnya min 2. Kemudian ditambah dengan AB, yaitu 1, 2, hasilnya min 1,0. Jadi bayangan dari titik B yaitu B aksen min 1,2. Kemudian, bentar. Nah, kemudian di titik C kami dilatasikan juga dengan min 2, 0, 0 min 2 dikali dengan 2 min 1, min 4 min 2 ditambah 1, 2. Yang tengah itu kami kurangkan terlebih dahulu, 2 dikurang 1 hasilnya 1, min 4 dikurangi 2 hasilnya min 6. Kemudian dikalikan dengan skalanya, dengan perkalian matriks, min 2 dikali 1 hasilnya min 2, 0 dikali 1 hasilnya 0, 0 dikali min 6 hasilnya 0, min 6 dikali min 6 dikali min 2 hasilnya 12, ditambah 1, 2, sama dengan min 1, 14. Kemudian yang titik D, kami dilatasikan dengan titik B, X aksen, Y aksen sama dengan min 2, 0, 0 min 2, dikali dengan min 2 dikurang 1, min 4 dikurang 2. Min 2 dikurangi min 1 hasil kurangi 2 hasilnya min 6. Kemudian dikalikan dengan skalanya, min 2 dikali min 3 hasilnya 6, 0 dikali min 3 hasilnya 0, 0 dikali min 6 hasilnya 0, min 2 dikali min 6 hasilnya 12, ditambah dengan 1, 2. Hasilnya sama dengan 7, 14. Kemudian luasnya, nah, setelah cermin itu didilatasikan dengan titik P, itu menghasilkan bayangan yang berwarna merah, garis warna merah, itu adalah bayangannya, dan garis warna hitam itu adalah itu adalah asli bangunnya. Nah, setelah itu luasnya kami hitung dengan titik-titiknya, 7 dikurang min 1 dikali 14 dikurang 0, sama dengan 8 kali 14 sama dengan 112 cm persegi. Nah, jadi luas bangun bayangannya adalah 112 cm persegi atau 112 satuan. Nah, terus jadi kesimpulan yang kelompok kami ambil dari permasalahan 2, itu setelah didilatasikan bangun A, B, C-nya, itu menghasilkan bayangan yang lebih besar, dan karena skalanya kurang dari min 1, itu bangun bayangannya jadi besar, dan letaknya itu tidak sejajar dengan
bangun semula. Nah, seperti itu permasalahan dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Yang lainnya yuk, kelompok lain tolong ditanggapi. Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Slide berapa? Lisa, aku bertanya. Yang tadi Iya. bagian diagram. Yang apa? Yang bagian diagram. Bentar. Ya. Nah, ini bagian luas bayangannya. Kan luas bayangan bingkai 7 dikurangi min 1 dikali 14. Ya. Nah, itu bisa hasilnya kayak tambah kayak dikurang dulu terus baru itu dikali itu dari mana? Itu dari titiknya. Titik. Kan itu titik B sampai C itu adalah panjangnya, terus B sampai A itu adalah lebarnya. Kan luas, rumus luas dari persegi panjang itu panjang kali lebar. Jadi kami ambil dari titiknya, itu titik B itu kan di min 1. Nah, terus titik A itu kan itu lebar, B sampai A itu lebarnya. Berarti titik A kan 7, titik B kan itu di X min 1. Terus kalau mau menghitung lebarnya itu dikurangi. Nah, gitu. Yang panjangnya juga sama. Kan titik B itu di sumbu X0, titik C itu di sumbu sumbu Y14. Jadi 14 dikurang 0 hasilnya 14. 7 dikurang min 1 kan itu jadi di plus 1. Jadi hasilnya 8. Ya. Kali 14 sama dengan 112. Gitu. Mungkin teman-teman kelompokku yang lain mau nambahin. Tina. Tapi kalau misal gini, kalau misal ngitung kotaknya itu kan kamu kan udah bikin di kayak buku kotak-kotak gitu. Itu Iya. langsung hitung kotaknya itu bisa kan? Satuan. Iya, satuan kotaknya bisa gitu. Sih. Bisa. Ya. Terus kalau misal nggak pakai kotak-kotak kayak gini, bisa kayak tadi nentuin titik-titiknya. Gitu. Iya. Makasih, Lis. Ya, kelompok yang lain ya, Sama-sama. silakan bertanya. Kelompok yang lain, silakan bertanya. Yang Mas Wildan, ya Mbak Lisa, silakan on cam ya. Mbak Hairani, Mbak Riha, Ya. silakan on cam. Silakan bertanya jika masih ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Masih di share screen Mbak Lina, Mbak Lisa yang itu tadi yang diagram. Iya, Bu. Bentar. Ya. Sudah, Bu. Tadi ada yang bertanya Mbak Nadia ya. Kan ini bentuknya persegi panjang ya. Iya, Bu. Persegi panjang itu kan luasnya panjang kali lebar ya. Jadi Mbak Nadia mungkin di sini tahunya panjang itu yang ini ya. Yang panjang ini ya, sisi C aksen dengan B aksen A
aksen dengan D aksen ya, panjang. Mungkin penempatan apa namanya? Penulisan saja. Panjangnya bisa dilihat dari seperti 14 dikurangi 0 boleh. Kalau dengan menggunakan kertas berpetak bisa dihitung per kotaknya juga bisa ya. Bisa sama saja ya. Dikali dengan luasnya dengan lebarnya. Lebarnya di sini ya A aksen, B aksen. Lebarnya yang ini ya, yang satunya itu C aksen, D aksen. Ini jadinya 14 dikali 8 ya. 112 cm persegi. Untuk kelompok 2 tadi belum ada cm perseginya ya, bisa ditambahi. Ada satuannya, Bu. Karena luas ya, luas itu ada cm persegi atau meter persegi ya. Ini tidak ada yang bertanya lagi? Kelompok lain? Sudah cukup? Sudah? Sudah, Bu. Baik, ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Hebat ya. Presentasi yang sangat menarik. 1, 2, sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Marlina akan memberikan penguatan sedikit ya. Jadi untuk dilatasi ini tergantung ya, hasil dilatasinya itu tergantung dari faktor skala ya. Jadi kalau faktor skalanya itu lebih dari 1, nanti dia akan diperbesar dan letaknya searah dengan bentuk atau bangun aslinya ya. Nah, untuk yang tadi presentasi kelompok 1 dan 2 tadi menggunakan skala lebih dari -1 ya, lebih dari -1 dan menggunakan faktor skala -1 sampai 0. Jadi hasilnya diperkecil ya. Hasilnya diperkecil dan letaknya tidak searah. Baik. Untuk kesimpulan dari apa yang kalian pelajari pada hari ini, tolong sampaikan ya. Bu Marlina pengen tahu apa yang sudah kalian pelajari dan tolong diberikan kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini apa ya? Dan Mbak Melisa. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari dilatasi itu hasil dari bayangannya itu ditentukan dengan 2 faktor, yaitu faktor skala dan pusat dilatasinya. Ya, betul Mbak Melisa. Terima kasih, hebat. Yang lainnya, untuk kesimpulan pada hari ini yang sudah kalian pelajari, siapa? Mbak Nadia? Mbak Rani, Mas Wildan, Mbak Riha, Mbak Tri, Mbak Tiara, Mbak Jadi Amana. dilatasi Ya. satu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangunan tetapi tidak mengubah bentuk bangunannya. Terima kasih Mbak Nadia, hebat. Bentar. Yuk, siapa lagi? Apa yang sudah kamu ambil dari pembelajaran pada hari ini? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Nah, transformasi tadi apa ya? Yang ada Spiderman, ada itu tadi, Upin Upin tadi. Transformasi merupakan Perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Iya, betul. Terima kasih. Ada lagi? Jenis-jenis transformasi. Translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. dilatasi. Pintar. Betul. Baik. Bu Marlina mau mengingatkan. Sebentar.
untuk evaluasi pada pertemuan pembelajaran setelah ini. Ya, nanti pada web Bu Malina, silakan dibuka evaluasinya ya. Sudah muncul evaluasinya? Sudah. Ini ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan setelah Zoom ini ya. Kemudian silahkan upload tugas Anda di bawah soal. Sudah Bu Malina sediakan Google Form-nya. Untuk selanjutnya, pembelajaran berikutnya, materinya yaitu tentang komposisi transformasi ya. Komposisi transformasi. Bisa kalian buka, dari Bu Marina sudah memberikan buku digital ya, Adrian. Nanti bisa dibuka-buka dulu apa itu komposisi transformasi, atau dengan sumber lain boleh ya, Mbak Google juga boleh, silakan saja. Untuk siswa yang mau bertanya, Bu Marina persilakan sebelum Zoom ini kita tutup. Ada yang mau Itu ditanyakan? evaluasinya Ya. kan belum ada titiknya, itu terserah titiknya. Iya, betul. Itu kalian sendiri yang menentukan titik-titiknya beserta faktor skalanya. Kemudian jika nanti saya atau Bu Marina nanti koreksi masih ada nilai yang di bawah KKM, nanti kalian akan diberikan soal remedi, dan bagi yang sudah mencapai KKM nanti akan mengikuti soal pengayaan. Nanti Bu Marina akan nge-share lagi yang remedi siapa atau yang pengayaan siapa. Oke ya? Ya, Bu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Akan kita tutup. Sebelumnya silakan dipimpin doa penutup majelis ya. Silakan salah satu dari kalian. Mbak Riha. Ya, Bu. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk anak-anakku yang hebat dan terima kasih atas belajarnya. Sungguh luar biasa, Bu Marina sangat terkesan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar matematika. Semangat. Semangat.